Hari ini sekolah minggu ada Kak Gege, Kak Bella. Nah, Kak Gege dan Kak Bella akan menemani adik-adik di rumah untuk memuji Tuhan di pagi hari ini. Adik-adik masih semangat gak nih bermain di rumah? Semangat. Masih semangat gak belajar di rumah juga? Semangat. Pastinya adik-adik juga semangat dong untuk memuji nama Tuhan di ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Nah, sebelum kita mau memulai ibadah kita mau semangat dulu nih. Kak Bella tahu gak nih tepuk Yesus? Gimana tuh, Kak? Nah, coba ya kita tepuk Yesus. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Nah, sekali lagi adik-adik ya kita belajar ya. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Yeay. Nah, adik-adik, setelah kita sudah bersemangat, kita mau siapkan hati kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau nyanyikan, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kami mau. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakanlah seluruh hidupku, ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita mau nyanyikan lagu ini dari awal. Sama-sama katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, kami tetap cinta. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakanlah seluruh hidupku, ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita mau cinta sama Tuhan Yesus, amin. Amin. Sekarang kita mau berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami bersyukur kami bersyukur untuk rahmat-Mu
untuk rahmat-Mu Pada pagi hari ini, pada pagi hari ini kami masih diberikan kesehatan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami ingin memulai ibadah kami. Engkau tuntun dari awal, pertengahan, sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita ada kesaksian pujian loh. Dari siapa ya? Mari kita sama-sama saksikan ya. Ini dia. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Wah, bagus sekali Bagus ya sekali. kesaksian pujiannya. Kita merasa terberkati ya adik-adik. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mau sama-sama nyanyikan Yesusku panggil, Yesusku undang. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi kita nyanyikan lagunya. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Firman kali ini kita mau lihat cuplikan nih adik-adik dari video. Ada yang tahu nggak kisah siapa? Kamila tahu nggak? Belum Tahu. Nih, Kak Gigi kasih sedikit tebak-tebakan nih. Dia pernah buta, tetapi Tuhan Yesus bisa loh menyembuhkannya. Tahu nggak siapa? Siapa ya? Nggak tahu ya? Ya, kita sama-sama lihat ya adik-adik. Ini dia. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, Bukan dia, dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah,
harus dinyatakan di dalam Dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya. Aku dapat melihat. Lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, Bukankah dia ini yang selalu mengemis? Benar, dialah ini. Bukan, tetapi dia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, Benar, akulah itu. Karena orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek. Jawabnya, Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku. Lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat. Ia adalah seorang nabi. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, Percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, Siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu. Katanya, Aku percaya Tuhan. lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat. Dan supaya barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, Apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Nah, kisah tadi kita mau sama-sama baca di Alkitab yuk. Kita baca firman-Nya di Yohanes 9 ayat 1 sampai 11. Sudah ketemu belum adik-adik? Yohanes 9 ayat 1 sampai 11. Kamila sudah ketemu? Sudah. Sudah, amin. Nah, kita mau sama-sama baca ya. Kita baca dulu nih perikopnya. Orang yang buta sejak lahirnya. Yohanes 9 ayat 1. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak ia lahirnya. Ayat kedua, murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ayat 4, kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ayat 5, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk idahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Ayat yang ke-7, dan berkata kepadanya,
Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Ayat yang ke-11 kita baca sama-sama. Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku, dan berkata kepadaku, "Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu." Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Amin. Nah, adik-adik, itu dia tadi adalah kisah orang buta yang tidak bisa melihat sejak lahir. Nah, tapi di situ orang-orangnya itu berdebat siapa yang salah atau siapa yang berbuat dosa, apakah itu orang tuanya, apakah itu dirinya sendiri. Nah, tapi Tuhan Yesus bilang, gimana Kak Bella dia bilangnya? Di ayat 3, sama-sama baca. Kak Bella bisa baca. Ayat ketiga, jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Nah, berarti orang itu sudah buta sejak lahir bukan karena dosanya atau dosa orang tuanya, tetapi Tuhan menjawab itu karena ada maksud Tuhan agar nama Tuhan bisa dimuliakan. Amin. Biasa kan? Amin. Nah, gimana sih cara orang buta itu akhirnya dia bisa melihat, Kak Bella? Gimana? Saat itu Yesus dia mengoles lumpur. Oh ya, lumpur. Ke mata orang buta ini. Nah, gimana ya? Kok bisa dioles bisa melihat dia ya? Nah, tetapi orang buta ini dia tidak marah dan dia berserah. Tuhan bilang dia harus merendam dirinya dan dia mau mencuci mukanya. Sehingga saat dia mengikuti kehendak Tuhan, maka sembuhlah orang buta ini. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa segala sesuatu yang buruk yang sedang menimpa kita tidak selalu berkaitan dengan hukuman dan dosa dari Tuhan. Tetapi Tuhan mau nih untuk menyatakan kuasanya dan kemuliaannya. Nah, adik-adik mau nggak nih melihat kuasa Tuhan? Amin. Amin. Kak Bella pernah nggak mengalami kuasa Tuhan nih dalam hidupnya? Pernah. Pernah. Kayak gimana tuh contohnya? Apa tuh? Mengalami kasih Tuhan, kuasa Tuhan. Ya, masih diberikan kesehatan. Masih diberi kesehatan hingga saat ini. Amin. Di tengah pandemi seperti ini kan adik-adik. Iya, amin. Nah, adik-adik yang mau melihat kuasa Tuhan, yuk kita mau dengar perintah Tuhan dan perintah orang tua, perintah guru kita. Karena dari situ Tuhan akan menyatakan kuasa-kuasanya baik dalam hidup kita. Amin. Nah, adik-adik, setelah sudah selesai membaca firman-Nya, kita ada ayat hafalan nih dari Yohanes 9 ayat 31. Nah, kita baca ya. Yohanes 9 ayat 31. Sudah ketemu adik-adik? Amin. Amin. Kita baca bareng-bareng ya. Yohanes 9 ayat 31. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Kita ulang lagi ya, kita baca nih ayat hafalannya. Yohanes 9 ayat 31. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Amin. Kita mau tutup Alkitab kita. Kita mau nyanyikan lagu untuk mengakhiri ibadah ini. Walau kita dapat melihat. Dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya
adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari kita naikkan pujian ini. Tak sadar, tak sama dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya Rancanganmu Tuhan, rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah pagi hari ini, kami berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sudah mendengarkan sebagian firman-Mu. Apapun yang kami dengar, kami dapat melakukannya. Sebentar lagi, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan pimpin. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, terasa ya kita sudah berada di akhir ibadah kita pada hari Minggu ini. Kiranya firman tadi dapat menjadi rema dalam kehidupan kita. Adik-adik mau mengikuti kehendak Tuhan, mengikuti perintah orang tua di rumah, perintah guru, dan juga semoga adik-adik tetap semangat belajar, tetap semangat menyembah Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.